ketika ini sudah mentersangkakan Helena Lim dan Harvey Muiz, justru saya memantau bahwa Kejaksaan Agung ini serius ini, on the track gitu. Karena dulu kalau di Barreskrim ya memang sebenarnya sudah serius, tapi kemudian ada sesuatu lah, saya tidak bisa menjelaskan. Helena Lim dan Harvey Muiz itu versi saya dia hanya kaki kanan, belum kepalanya, belum badannya. Simpanan saya, tabungan saya, kemudian saya buka gitu loh Pak Mahendra. Yaitu adanya peran RBS. Kalau RBS itu versi saya itu kepalanya gitu, bahkan badannya. Kalau dihitung persentase, Harvey Muiz itu hanya dapat 5%, gitu. Sementara RBS itu 95%. Nah, dari sisi itulah kemudian saya ngomong, ini RBS ini layak dimintai keterangan, dan kalau bukti cukup ya jadikan tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, akhir-akhir ini ada berita menghebohkan, yaitu kasus korupsi di bidang pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung yang melibatkan 16 tersangka yang diperkirakan konon kerugian negara atau kerugian perekonomian negara mencapai 271 triliun. Angka yang sangat besar. Dan ada seorang pegiat anti korupsi yaitu Mas Boyamin Saiman. Beliau adalah koordinator MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yang membuka adanya beberapa pihak yang ikut terlibat. Dan saya telah tersambung dengan Mas Boyamin Saiman. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak Mahendra. Apa kabar Pak? Baik. Mas Boyamin, bisa dijelaskan Mas, apa yang Anda ketahui soal kasus super mega korupsi ini Mas? Ya. Sebenarnya perkara ini sudah pernah ditangani oleh Barreskrim Polri di Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Waktu itu saya agak sedikit mencuri dengar, agak mencari informasi kira-kira apa yang ditangani begitu. Dan nampaknya bagaimana proses berikutnya, kemudian ini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Saya tidak bisa menjelaskan proses itu. Gitu. Tapi bahwa kemudian saya juga memantau proses-proses di Kejaksaan Agung. Dan ketika ini sudah mentersangkakan Helena Lim dan Harvey Muiz, justru saya memantau bahwa Kejaksaan Agung ini serius ini, on the track gitu. Karena dulu kalau di Barreskrim ya memang sebenarnya sudah serius, tapi kemudian ada sesuatu lah, saya tidak bisa menjelaskan. Nah, kemudian ketika ini saya, karena itu Helena Lim dan Harvey Muiz itu versi saya dia hanya kaki kanan, belum kepalanya, belum badannya. Maka kemudian simpanan saya, tabungan saya, kemudian saya buka gitu loh Pak Mahendra. Yaitu adanya peran RBS. Kalau RBS itu versi saya itu kepalanya gitu, bahkan badannya. Karena apa? Beberapa catatan misalnya proses-proses ini kan dimulai 2015, sekitar 3 tahun mulai menghasilkan uang lah kira-kira gitu. 2018 itu HM ini dapat duit 1,6 M, tapi yang RBS itu hampir mendekati 30 gitu. Nah, artinya itu kalau dihitung persentase, Harvey Muiz itu hanya dapat 5%, sementara RBS itu 95%. Nah, dari sisi itulah kemudian saya ngomong, ini RBS ini layak dimintai keterangan, dan kalau bukti cukup ya jadikan tersangka. Karena apa? Versi saya yang pertama, kemudian saya somasi kan Kejaksaan Agung, diduga yang bersangkutan yang menginisiasi untuk pendirian perusahaan-perusahaan. Sebelum mendirikan perusahaan berarti ada inisiasi, wah ini ada bisnis yang bisa masuk nih. Maka kemudian berikan perusahaan-perusahaan. Setelah perusahaan-perusahaan itu berjalan, kemudian ya diduga mengambil timah dan kemudian diolah, kemudian disetorkan kepada PT Timah. Padahal itu diduga kan sebenarnya barangnya milik PT Timah. Nah, ini saya jadikan 2 klaster dulu. Klaster pertama dugaan tambang ilegal. Artinya mengambil tambangnya PT Timah, kemudian seakan-akan bawa keluar, diolah, kemudian dijual ke PT Timah. Padahal itu barangnya PT Timah kan. Tanda kutip mencuri barangnya sendirilah, bersekongkol dengan oknum di PT Timah mestinya kan itu.
atau setidaknya pura-pura dibiarkan atau ya pura-pura tidak tahu atau betul-betul tidak tahu kalau barangnya diambil. Itu kan suatu yang apa istilahnya ironi gitu. Nah, itu yang klaster pertama dari sisi tambang ilegal. Klaster kedua adalah dari dugaan markup, pembengkakan biaya smelter. PT Timah ini diduga bekerja sama kontrak dengan PT A. Kira-kira ya 3.000 lah per ton atau per apalah. Terus kemudian PT A ini kemudian melakukan kontrak lagi dengan PT B. Nah, ternyata PT B inilah yang punya mesin, punya alat, punya tenaga, punya keahlian, dan punya kemampuan, gitu, punya pengalaman dan punya modal untuk melakukan smelter. Nah, dari situ kemudian ternyata PT A tadi membayarnya maksimal 1.500, antara 1.200 sampai 1.500. Nah, di sini kan ada selisih kira-kira 1.500 lagi. Nah, dengan dugaan begitu kan kalau turun begitu berarti kan loh sebenarnya kan mestinya PT Timah hanya membayar 1.500, kenapa membayar 3.000? Dan mestinya dia melakukan kontrak kerjasama kan dengan PT B, bukan dengan PT A. Nah, sehingga PT A ini kan sebenarnya fungsinya hanya makelar aja. Gitu. Ya, makelar kok dapat upahnya paling gede kan itu kan. Nah, inilah dugaan markup dari smelter. Jadi dua itu, klaster pertama dugaan illegal mining, tambang ilegal, yang kedua adalah dugaan pembengkakan biaya smelter atau penjernihan dari timah. Jadi kalau penjernihan timah itu kira-kira gambaran yang sudah saya pernah dapat itu kerugian di angka 950 miliar sampai ya kira-kira 1 triliun lah. Nah, kalau dari tambang ilegal itu 2015 sampai tahun kemarin misalnya ya kira-kira 10 sampai 20 triliun. Itu gambaran kasar saya, tapi mudah-mudahan nanti Kejaksaan Agung bisa menemukan yang lebih besar lagi kalau kerugian realnya dari tambang ilegal yang harusnya itu PT Timah itu adalah miliknya, kalau orang lain ada yang nambang atau smelter, itu adalah dikasih upah, kan gitu. Dan sehingga kemudian juga negara tidak rugi karena nanti jaminan reklamasi kan jadi tanggung jawab PT Timah. Tapi kalau ada orang mencuri begini kan, kalau urusan kewajiban negara kan saling lepas tangan. Bekas tambang dibiarkan berlubang-lubang, gitu kan. Tanaman yang tergusur juga tidak ada yang mengganti, sungai yang hancur juga tidak ada yang ganti, kan gitu. Jadi itu yang kemudian nanti klaster ketiga yang kerugian lingkungan hidupnya. Jadi inilah yang kemudian pada posisi ini menjadi punya gambaran nilai kerugiannya. Nah, itu tadilah istilahnya proses-proses yang ditangani oleh Kejaksaan Agung demikian, dan yang klaster keempat adalah aliran uang. Nah, aliran uang tadi sebelumnya sudah saya contohkan, ada yang menerima 1,6 sekarang menjadi tersangka, ada orang yang kira-kira punya money changer dan diminta untuk juga menyalurkan uang dengan CSR, Helena Lim itu jadi tersangka, dan kemudian yang lebih besar lagi, ini kepala dan badannya. Nah, itu nanti apakah itu uangnya cukup hanya ditaruh di perusahaan-perusahaan, karena dari catatan saya perusahaan-perusahaan big boss-nya itu tadi saya hitung lebih dari 50, bahkan di atas 70 perusahaan. Dia bisa jadi hanya komisaris, hanya jadi direktur, atau jadi pemegang saham, atau tiga-tiganya, ya direktur, ya pemegang saham, atau komisaris pemegang saham itu, atau orang lain yang itu terafiliasi dengan dia. Jadi itu rangkaian kira-kira mencoba saya membahasakan ini menjadi bahasa awam sehingga masyarakat bisa mencernanya dengan logika sederhana. Karena kalau kita kadang-kadang kita aja yang orang ngerti hukum kalau mendengarkan penjelasan dari Kejaksaan Agung pusing juga nih, maksudnya seperti apa sih kira-kira kan gitu. Jadi kadang-kadang saya ini fungsinya jadi intermediate gitu, jadi tengah, kayak tadi perusahaan A tadi kan tengah tapi maklaran, kalau saya kan nggak maklaran, masalahnya kan gitu. Iya. Pak Bonyamin, Ya. kebetulan inisial yang sampean sebutkan RBS itu sudah 2 kali ini hari ini juga diperiksa oleh Kejaksaan Agung, dan memang yang terilis namanya adalah Robert Bono Susatyo. Apakah itu identik dengan inisial yang Anda maksud, Bang? Kalau saksi yang dipanggil kemarin dan hari ini kan itu kan namanya Robert Priantono Bono Susatyo. Nah, Bono Susatyo-nya itu tidak spasi, Bang. Gitu. Jadi kalau apakah dengan RBS saya itu sama atau tidak, itu saya tidak pada posisi mengkonfirmasinya. Bisa iya, bisa bukan. Itu loh, Bang. Jadi Saya RBS bukan ya.
Ya, kalau RBS saya itu ya hanya RBS, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dimaknai. Tapi ya kita serahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung apakah sama atau bukan. Nanti kan dia diungkap oleh Kejaksaan Agung. Karena saya kan harus tahu batas gitu Pak Mahendra. Kode etik detektif partikelir itu kan nanti kalau kebablasan kan jadi lama-lama jadi apa saya kan gitu kan. Saya jangan melebihi batas, melebihi koridor saya gitu kan. Seperti kemarin itu ya saya penasaran, benar nggak yang ada pemeriksaan saksi gitu kan, entah itu RBS atau bukan misalnya, datang ke Kejaksaan Agung dan kemudian kebetulan ketemu Kapus Penkum di ruangannya itu pas lewat dan dijelaskan ada pemeriksaan lantai 7 segala macam. Nah, tadinya saya rencana itu mau masuk gedung Kejaksaan Agung, gedung pidana khusus yang sekarang gedungnya gabung dengan pidana militer. Nah, kaki saya kemudian tidak bisa melangkah. Kalau saya nanti melangkah masuk gedung, kesannya ini kan saya kayak seperti inspektur gitu kan, inspektur VJ atau apa kan gitu kan, kayak inspeksi mendadak. Akhirnya saya menahan kaki saya, terus ketemu teman-teman media, saya hello, terus balik lagi, tidak jadi masuk gedung itu. Kan. Jadi itu kira-kira saya pada fungsi intermediate supaya ini bisa menyampaikan kepada publik, publik tahu dan publik mengawal penegakan hukum ini. Kalau Kejaksaan Agung nanti kemudian jelek ya, mari kita hajar rame-rame. Kalau memang benar ya kita dukung kan gitu kan. Jadi ini yang fungsi saya di situ. Jadi jangan sampai nanti lama-lama juga jadi juru bicaranya Kejaksaan Agung kan gitu kan. Jadi itulah yang saya harus membatasi diri. Maka kadang-kadang kalau ditanya apakah RBS ini Robert Bono Susatyo, saya mengatakan selalu katakan RBS saya ya hanya RBS itu. Bisa iya, bisa bukan. Lebih enak gitu kan Bang. Jadi asas praduga tidak bersalah kan tetap juga harus kita pakai gitu. Masih Bang. Ya, Pak Boyamin, apakah RBS yang Anda maksud ini orang yang punya koneksi kuat dengan para petinggi Polri, termasuk Kepala BIN, Pak? Mohon maaf, kalau koneksi saya tidak akan menjelaskan. Saya hanya mencoba menyampaikan pada masyarakat perannya bahwa dia yang menginisiasi punya bisnis itu, mendirikan perusahaan-perusahaan untuk kemudian dua hal tadi, klaster smelter dan klaster dugaan tambang ilegal, kemudian mengumpulkan uangnya, kemudian membagikannya kepada siapa ya saya punya catatan tapi juga saya tidak bisa buka gitu. Dan kemudian beberapa juga dari awalnya itu duit dari mana gitu, kata konon orang katanya dari judi katanya begitu, jadi raja judi kata atau apalah gitu, terus ditanam ke timah kemudian ditanam di batu bara PT-nya apa itu saya punya catatan tapi juga tidak bisa saya sampaikan. Dan apakah yang bersangkutan dekat dengan petinggi penegak hukum atau pejabat-pejabat publik, saya tidak relevan untuk menjawabnya karena biarlah nanti penegakan hukum yang menjalankan. Karena nanti kalau saya ke sana juga terseret-seret ini menjadi politis, menjadi persaingan kepentingan, bisnis. Konon katanya ini juga ada orang yang pengen masuk bisnis timah dan orangnya bisa jadi terkait dengan pemenang pilpres gitu. Dan juga ada orang penegak hukum yang pengen promosi jadi gabung dan kemudian menjadi cepat. Nah, itu kan semua hal informasi yang sekedar untuk saya ketahui, tapi saya tidak perlu dan tidak akan mengkonfirmasi itu, mendalami itu, dan kemudian saya sampaikan ke publik. Kita fokus penegakan hukumnya benar atau tidak benar, dan prosesnya seperti apa. Itu Bang Mahendra. Oke, Pak Boyamin, apakah Anda mengetahui bahwa RBS ini juga pernah terkait-kait dengan kasusnya Verdi Sambo, Pak? Konon beritanya ada yang menyampaikan begitu, tapi saya juga mohon maaf tidak bisa mengkonfirmasi iya atau tidak lagi Pak Mahendra. Nanti saya fokus saja seperti dulu zaman Joko Chandra itu kan banyak liar kemana-mana. Ya saya fokus Joko Chandra aja gitu. Terus kemudian Pak Firly urusan dulu helikopter itu menyangkut perusahaan-perusahaan yang menyediakan helikopter siapa, konglomerat siapa. Ya, saya tidak akan fokus kemana-mana. Ya, hanya Pak Firly memang sedang mengendarai helikopter yang menurut versi saya itu terlalu berkehidupan bermewah-mewahan. Terus kemarin dengan Pak Syahrul Yassin Limpo itu kan diarah-arahkan politik bahwa ini menyangkut siapa, partai apa ya. Saya fokusnya aja bahwa saya sudah bertemu dengan Kapolrestabes Semarang, Pak Irwan Anwar, dan kemudian menjelaskan sesuatunya terkait dengan Pak Firly dan Pak SYL, ya saya fokus di situ ketika di Dewan Pengawas KPK maupun kemarin pra-peradilan terkait dengan penyidikan Polda yang mangkrak. Jadi itu nanti kalau saya terlalu melebar-lebar nanti saya juga jadi politik
kan gitu Pak Mahendra. Jadi dan itu nanti akhirnya tidak fokus, malah tidak terbongkar dugaan korupsinya atau dugaan penyimpangannya. Nah itulah yang saya pengen jadi spesialis, jadi detektif partikelir yang kira-kira sangat spesialis kan kira-kira kan gitu Pak Mahendra. Ya, Pak Boyamin. Lalu sebenarnya hubungan antara RBS dengan suaminya Sandra Dewi ini dan Helena Lim ini, apakah memang mereka ini terjalin dalam suatu perusahaan ataukah perjanjian kerja atau apa yang Mas Boyamin ketahui, Bang? Dari perusahaan tambang di Kalimantan itu ada entitas tambang batu bara yang di lapangan itu ada perusahaan A, itu yang menjalankan operasional. Perusahaan A itu dimiliki sahamnya oleh PTB. Nah, salah satu pemegang saham atau komisaris utama itu adalah HM. Nah, kemudian turun lagi atau melepanu ke kanan dan ke kiri, ada yang 4%, 5%, ada turun lagi 80%, kemudian turun lagi PTB, PTC, PTJ, PTF gitu, PTG bahkan begitu sampai level tertentu dugaannya RBS itu menjadi pemegang saham penuh di 60% saham bersama anak dan istrinya gitu. Jadi tidak ada pemegang saham yang lain. Jadi itulah istilah saya istilahkan official benefit atau pemilik keuntungan sesungguhnya. Nah, itu yang kalau di perusahaan tambang di Kalimantan. Nah, apakah kemudian di perusahaan timah itu juga begitu? Kira-kira dugaannya seperti itu. Setidaknya ada tadi saya katakan aliran uang, terus kemudian pada titik akhir itu juga kemudian perusahaan ternyata perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan penambangan baik yang legal maupun ilegal terkait smelter itu saya katakan tadi 50 sampai di 70 perusahaan itu yang dimana yang bersangkutan RBS itu kalau tidak pemegang saham ya komisaris, kalau tidak komisaris ya direktur gitu loh Bang. Jadi ya berarti dari tentakel itu ya dari tentakel itu ya saya melihatnya HM Harvey Muiz itu hanya kaki tangan, makanya saya istilahkan begitu gitu. Nah kalau Helena Lim itu dugaannya punya money changer di Jakarta Utara, mungkin juga dipakai untuk menukar uang, tapi juga kemudian sekaligus diduga juga menyalurkan CSR yang diduga manipulasi sehingga menjadikan HL itu kemudian jadi tersangka. Ya, Bang Boyamin, menurut pengetahuan Anda, kalau begitu apakah RBS ini orang tertinggi atau di atasnya masih ada lagi? Kalau versi saya sudah tertinggi, kan kepala gitu kan. Itu. Jadi kalau HM sama HL itu kan kaki tangan gitu. Kalau sudah kepala atau badannya ya udah tertinggi gitu. Nah, kemudian dia juga ngajak beberapa temannya lah yang terkait itu ya untuk ikut memiliki saham supaya berbagi resiko itu ya ada. Makanya tadi saya katakan bentuk piramidanya ada yang ke kanan ke kiri 4%, 6% gitu, ada yang 10% gitu, ada atau seri A kan saham itu kan ada seri A, seri B, seri C. Nah, seri A, seri B misalnya dikuasai dia, seri C yang agak kecil kemudian dibagi-bagi gitu. Jadi ya kalau dirumuskan banyak bagannya atau skemanya ya kelihatan di situ. Dan saya sebenarnya sudah membuat bagannya, skemanya gitu yang perusahaan di Kalimantan maupun perusahaan di Bangka Belitung ada rangkaian itu. Jadi ya semoga ini makanya saya kenapa minggu kemarin memberikan somasi terbuka kepada Kejaksaan Agung karena saya punya modal, punya tabungan sehingga berani melakukan somasi terbuka. Kalau Anda Kejaksaan Agung ini lemot atau tidak tuntas atau mangkrak ya tunggu aja 1 bulan kemudian saya gugat pra peradilan. Itu gambarannya begitu Pak Mahendra. Ya, Pak Boyamin, apakah data sketsa itu Anda pakai sendiri atau memang Anda notifikasikan juga kepada penyidik Kejaksaan Agung, Mas? Ya ada sebagian, ada yang juga tidak gitu karena tanpa harus saya kasih mereka mestinya juga bisa dapat dan mestinya lebih banyak gitu kan. Saya detektif partikelir aja punya, masa mereka nggak punya dengan kewenangannya. Tapi itu saya simpan, nanti kalau itu tidak ternote itu ya saya buka di pengadilan ketika gugatan pra peradilan. Seperti dulu beberapa kasus
itu data yang saya simpan yang tidak terbuka saya buka lewat pengadilan. Dengan maksud saya apa? Satu, itu sebagai bentuk audit kinerja dari penyidik atau penegak hukum. Kedua, ya membuka hal-hal yang tidak saya bisa buka kepada publik, misalnya kepada Pak Mahendra itu saya buka di pengadilan kan saya tidak salah karena di depan hakim kan sidang terbuka kan boleh kan gitu Pak Mahendra. Jadi sebenarnya menurut Anda meskipun data Anda itu tidak disampaikan kepada penyidik, mestinya penyidik juga punya karena mereka punya kewenangan melebihi Anda sendiri kan gitu kan? Iya, seperti aliran uang saya punya misalnya tadi saya katakan 1,6 dan 30 miliar. Saya yakin penyidik itu akan lebih banyak yang didapatkan karena ada data saya angka 2 triliun yang itu belum bisa diidentifikasi ini mengalir kemana karena saya mentok misalnya kan tidak bisa melacak ke banknya misalnya begitu. Jadi itu yang kayak begitu mestinya mereka lebih canggih karena punya kewenangan dan kemarin kan sudah saya dengar mereka sudah melakukan blokir terhadap beberapa rekening misalnya punyanya HM mungkin juga istrinya HM mungkin juga yang RBS juga perusahaannya juga sudah mulai diblokir ya kita tunggu besok mungkin juga ada kejutan lagi, Jumat bisa jadi kejutan sebelum menjelang Lebaran. Nah nanti habis Lebaran ada kejutan-kejutan yang lain bisa jadi gitu. Ya kita tunggu semua. Nampaknya Kejaksaan Agung momentum 4 tahun ini kan seperti pengen menunjukkan jati dirinya bahwa mereka bisa hebat di pemberantasan korupsi. Di sisi lain KPK seperti jadi penonton sekarang ini seperti kambing congek kan gitu kan. ya kita kebalik ya. Gitu. Dulu Kejaksaan ya. Agung jadi penonton, sekarang KPK yang jadi penonton ya, Bang ya. Mas Bonyamin. Dan bahkan juga dibersihkan oleh Polda Metro Jaya urusan dugaan pemerasan Pak Firly kan. Jadi KPK sudah kemarin ada isu pungli ke rutan, ada pungutan liar juga, dugaan pemerasan oleh oknum jaksa katanya begitu. Jadi ini babak belur kan KPK kan. Dan Kejaksaan sedang on fire ya kita kawal, kalau nanti lemot ya kita gugat kan gitu aja. Mas Bonyamin ini terakhir ini yang beredar di masyarakat kerugian atau potensi kerugian negara dan potensi kerugian perekonomian negara itu disebut-sebut mencapai 271 triliun. Menurut Anda masuk akal nggak estimasi itu? Iya masuk akal karena ini kan semua dihitung. Misalnya hutan yang terbabat, terus nanti ketika ini habis penambangan kan jadi lubang, cekungan. Itu kalau mengembalikan ke sedia kala menimbun tanah habis berapa, terus kemudian harus mengasih pupuk berapa menjadi seperti sedia kala. Misalnya seperti itu. Terus ada sungai yang rusak, ada yang ikan yang rusak juga, pencemaran lingkungan, dan kemudian fungsi ekonomi orang lain tidak bisa bertani lagi, ya semua kan ada hitungannya dan itu oleh ahlinya dari dosen IPB untuk menghitung semua itu. Jadi masuk akal aja kemarin kan ada item-itemnya berapa triliun sehingga dijumlahkan menjadi 271 triliun. Jadi ini seakan-akan sebenarnya anggaran negara kalau memulihkan keadaan seperti sedia kala, kira-kira gitu loh, Pak. Jadi bukan kemudian apakah benar-benar senilai itu nantinya ya tergantung gitu. Tapi kalau negara mau memulihkan keadaan seperti sedia kala, kira-kira dihabiskan biaya sampai sebesar itu, mengembalikan Pulau Bangka dan Pulau Belitung menjadi seperti dulu sebelum ada dugaan penambangan liar atau yang penambangan legal tapi ilegal seperti kemarin itu. Jadi ini yang gambaran rangkaian itu. Tapi memang kesannya jadi bombastis gitu bahwa kerugiannya jadi 27 ya. Jadi apakah sebesar itu nanti perhitungannya bisa kemarin misalnya dalam kasus kebun sawitnya Surya Darmadi kan dari hitungan 78 triliun kan juga tidak diakui oleh pengadilan gitu. Yang diakui hanya 2 triliun misalnya karena itu kan menyangkut hutan segala macam yang hilang atau mengembalikan kalau menghutankan kembali berapa gitu kan. Tapi proses kerugian perekonomian negara ini kan memang masih belum diterima secara umum oleh penegak hukum kita gitu. Jadi meskipun undang-undang memang merugikan kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara. Kalau misalnya dulu bisa dirumuskan di impor kain tekstil di Batam, penyelundupan, itu kemudian sebenarnya dilarang. Nah, kemudian kan dihitung kerugian perekonomian itu agak diterima waktu itu. Misalnya banyak pabrik tekstil di dalam negeri yang gulung tikar, tenaga kerja berapa yang menjadi di PHK. Dan kemudian itu bisa dihitung, nah kira-kira negara harus
memberikan istilahnya apa namanya bantuan sosial kepada orang-orang yang di PHK itu dihitung berapa gitu. Nah, itu kemarin agak diterima oleh Mahkamah Agung. Ada kerugian perekonomian negara dari penyelundupan kain tekstil yang dilarang. Dan juga ke penerimaan pajak yang hilang berapa di dalam negeri akibat pabrik tekstil gulung tikar. Ya, jadi maka ini nanti kerusakan kelingkungan hidup ini harus lebih bisa dikonkretkan, dirumuskan seperti apa. Misalnya seperti reklamasi untuk sekedar menimbun berapa yang dibutuhkan, dan nanti negara juga harus betul-betul menimbun gitu loh. Menimbun meng-hire kontraktor untuk melakukan penimbunan dan dibayar berapa. Satu kubik tanah yang ditanam di situ berapa dan kali berapa, harus begitu. Jadi jangan kemudian hanya keseluruhan seakan-akan ada tapi nggak pernah ada realisasinya. Jadi Pulau Bangka yang dulu katanya bagus zaman Belanda, sekarang kan bopeng, jerawatnya di mana-mana, bukan jerawat aja, bisul dan nanah kan kira-kira kan gitu kalau dilihat dari udara. Oke, Ya. Bang Boyamin Saiman, terima kasih atas ngobrol kita dalam kesempatan malam hari ini. Saya dengar besok Mas Boyamin mau menunaikan ibadah umroh. Selamat menjalankan ibadah, selamat kembali sampai ke tanah air. Terima kasih, Bang. Amin, terima kasih Pak Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Tribuners, saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.